Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan jajaran komisaris Buya Muslim Yatim, Pak Rofik Hananto, Pak Erwin, dan juga segenap jajaran direksi yang kami banggakan, luar biasa, Pak Amir Hamzah, Pak Abdul Aziz, Pak Wahyu, Bu Rini Iswanti beserta istri, serta jajaran Dewan Pengawas Syariah. Terima kasih Dr. Oni Syahroni dan Dr. Endi Muhammad Astiwara, serta yang kami banggakan, yang kita banggakan bersama, jajaran PLC yang luar biasa. Aplaus buat PLC. Yang kami banggakan yang sangat luar biasa, jajaran ALC yang sangat luar biasa, dan juga SLC yang hadir pada hari ini, dan kita semua Prime LED yang begitu luar biasa, serta yang hadir di rumah, seluruh LED dan para agen-agen HNI yang luar biasa. Lebih dari 15.000 menyaksikan di Zoom pada saat ini, dan banyak lagi yang menyaksikan langsung di HNI TV. Bapak Ibu sekalian, marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga HNI bisa mencapai kesuksesan hingga tahun ke-9 ini. Karena kita yakin dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka la in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu sekalian yang Allah cintai, kita semua sudah mengalami masa pandemi yang telah berjalan 2 tahun ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak melakukan refleksi. Banyak hal yang turun pada saat ini, stagnan dan turun. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita terus bertahan, bahkan melakukan pertumbuhan-pertumbuhan. Tapi mari kita sejenak untuk melihat, ada yang naik pada masa pandemi ini. Apa itu? Yang pertama adalah sosial media. Pengguna sosial media semakin banyak, apakah Facebook, Instagram, dan lain-lain, TikTok. Yang kedua, yang naik adalah e-commerce. Perdagangan e-commerce terus meningkat, orang semakin nyaman belanja online. Sosial media meningkat, e-commerce meningkat. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, keduanya memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan. Masalah daripada sosial media is not a commercial platform. Sosial media bukanlah platform untuk dagang, buat komersial, buat transaksi. Betul? Nggak bisa kita dagang, kita punya Facebook, kita dagang terus orang left, orang akan unfollow, betul ya? Nggak bisa. Tapi kelebihan dari sosial media adalah orang punya loyalty kepada influencernya, kepada selebgramnya, kepada youtubernya, betul ya? Ini yang kita alami. Bapak Ibu sekalian, sebaliknya e-commerce saat ini semakin luar biasa. Pertumbuhan omset beralih dari offline menuju online. Tapi ada kelemahannya. Kelemahan dari e-commerce adalah di sini tidak ada loyalty. Loyalty-nya hanya kepada harga yang lebih murah. Orang gampang lihat sebuah produk, dia cari di berbagai marketplace, di berbagai online store yang paling murah, dia akan berpindah. Tidak ada loyalty pada e-commerce. Dan kelemahan yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, di e-commerce tidak bisa dijamin kualitas produk. Apalagi juga tidak bisa dijamin orisinalitas produknya. Betul ya? Nah Bapak Ibu sekalian, kemarin saya bersama dengan beberapa direksi dan juga beberapa leader menghadiri World Federation of Direct Selling Association atau WFDSA yang dilaksanakan di Bangkok. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa. Justru pada era pandemi ini muncul kekuatan baru yang memadukan kekuatan dari sosial media dan e-commerce. Sekaligus mengeliminir kelemahan dari sosial media dan e-commerce yang disebut dengan
social commerce. Dan kita sekarang berada di sini. HNI adalah HNI Social Commerce. Apa ini social commerce Bapak Ibu sekalian? Social commerce mampu untuk meraih semua keuntungan dari sosial media dan e-commerce. Social commerce bisa memanfaatkan para influencer yang ada di sosial media dan sekaligus bisa bertransaksi dengan mudah seperti halnya e-commerce. Dan yang tidak dimiliki oleh sosial media dan e-commerce, social commerce punya yang namanya micro influencer. Siapa itu micro influencer Bapak Ibu sekalian? Anda semua, seluruh agen-agen HNI yang berada di seluruh Indonesia, itulah mikro influencer yang luar biasa. Karena ternyata konsumen saat ini tidak lagi percaya dengan iklan-iklan yang dibuat secara canggih. Dia lebih percaya kepada seorang emak-emak yang bangun pagi mengkonsumsi secangkir kopi Sevel atau HC atau susu Hania dan mengatakan enak banget, orang percaya. Bapak Ibu sekalian, inilah mikro influencer yang sangat luar biasa. Kemudian di social commerce, di HNI social commerce ini ada loyalty, ada kesetiaan terhadap produk yang tidak ada di e-commerce. Dan itu dibuktikan oleh kesetiaan seluruh agen-agen HNI di seluruh dunia. Terima kasih kami ucapkan atas loyalty yang sangat luar biasa kepada HNI. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga yang tidak ada di e-commerce, tapi ada di HNI social commerce adalah quality yang terjamin. Karena semua produk HNI adalah produk yang halal, berkualitas, dan terbaik di industrinya. Bapak Ibu sekalian, maka masa depan menurut dari World Federation of Direct Selling Association kemarin, bahwa masa depan ada pada kita, ada pada direct selling. Ternyata pelaku-pelaku direct selling di Amerika, di belahan bumi-bumi lain, semuanya mengalami peningkatan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masa depan di era disruption ini justru beralih kepada kita. Memang social commerce ini memiliki kelemahan. Tapi yang luar biasa, kelemahan yang dialami oleh direct selling yang lain di HNI berhasil diatasi Bapak Ibu sekalian. Apa kelemahannya? Pertama, price, harga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di HNI ada produk yang umum, ada produk yang generik, produk yang juga ada di luaran, banyak pesaingnya. Dan ternyata produk-produk HNI yang umum dan generik tidak lebih mahal dari produk-produk yang lainnya. Yang kedua, memang ada produk yang premium, tapi itu adalah produk yang unik, yang punya nilai advantage yang luar biasa. Maka hal itu wajar kalau harganya sedikit lebih tinggi, karena kualitasnya pun lebih tinggi. Yang kedua, ada memang kelemahan daripada social commerce. Yang kedua adalah complexity, kerumitan. Mau belanja di HNI harus jadi agen dulu. Memang rumit, tapi insya Allah nanti ke depan kita akan semakin streamline, semakin mudah, semakin menyenangkan ketika orang bergabung dengan HNI. Dan yang terakhir, kelemahan dari social commerce adalah jenis produk yang terbatas. Dan ini alhamdulillah tidak terjadi di kita. Karena sejak bangun pagi hingga tidur malam hari, produk-produknya semuanya disediakan oleh HNI. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semakin yakin bahwa masa depan ada di tangan kita. Akhirnya, setelah kami kemarin mengikuti WFDSA, kesimpulannya adalah apa? Ada 3 keyword. Ada 3 kata yang siapapun mampu untuk bisa merealisasikan, memenangkan dalam 3 kata ini, maka dia akan menjadi pemenang. Kata pertama adalah digital transformation. Kata kedua adalah woman. Dan kata ketiga adalah millennials. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kesiapan HNI untuk mengantisipasi 3 kata ini. Bapak Ibu sekalian, pertama adalah digital transformation. Apa itu digital transformation? HNI harus siap menghadapi ke depan, karena ke depan semua platform digital sudah harus mampu untuk kita terapkan.
Dan ternyata ketika dirinci lagi apa saja digital platform yang harus kita siapkan. Bapak Ibu, yang pertama fungsi dari digital platform HNI adalah dia harus bisa menjadi business dashboard. Jadi ini sudah ada di AVO kita. Kita bisa memantau bisnis kita dalam genggaman tangan. Bagaimana perkembangan jaringan kita, bagaimana line-line kita, perkembangan pertumbuhannya, mana yang stuck, mana yang berkurang, bisa kita pantau semua. Di sini sudah ada memfasilitasi para agen dengan bisnis dashboard yang insya Allah akan terus ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, fungsi daripada digital platform HNI adalah connection and collaboration. Koneksi hubungan, karena kita adalah business people, kita berhubungan dengan para mitra kita, mitra dengan mentornya, dan itu harus difasilitasi dengan IT, dengan teknologi yang canggih, yang bagus. Insya Allah akan terus dikembangkan, sehingga kita mampu melakukan pelatihan-pelatihan secara virtual yang lebih hebat lagi. Karena walaupun ke depan kita sudah bisa offline, percayalah, offline pada masa besok berbeda dengan offline pada masa sebelum pandemi. Masa new normal, offline-nya tetap akan lebih terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus menyediakan platform buat connection dan collaboration. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Kita harus menyajikan yang disebut dengan cozy transaction journey. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kenapa cozy? Bukan comfort. Comfort dan cozy maknanya mirip. Kenapa journey, bukan proses? Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang zamannya adalah customer experience. Bukan lagi customer satisfaction, tapi customer yang merasakan kenyamanan ketika berinteraksi dengan sistem di HNI. Kita akan buat insya Allah Bapak Ibu sekalian ke depan semakin aplikasi kita ini semakin baik, semakin menyenangkan, semakin cozy. Cozy itu apa? Cozy itu comfort tapi menyenangkan. Susah untuk ditranslate ya. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, bahwa digital transformation ini harus mampu melakukan sesuatu yang disebut dengan e-commerce and social media link. Terlinknya, terhubungnya sosial media dengan e-commerce. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, fungsi dari digital platform HNI adalah harus mampu memberikan digital education program. Dan ini sudah hadir dengan bangga pada hari ini. Kami melaunching secara resmi HNI Learning Center. Mari kita saksikan dahulu tayangannya. Ya, ini sudah kita rasakan semua. Video-video animasi pelatihan-pelatihan dibuat dengan sangat menarik. Para agen, para leader sudah membuktikannya sebelum acara dimulai, tinggal diputar semua. Pengetahuan-pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang agen, bagaimana PCA, bagaimana menyediakan alat bantu. Anda sudah merasakan semua dan insya Allah akan lebih lengkap lagi bagaimana nanti menjadi agen stok dan seterusnya. Ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan, training-training yang diisi oleh leader-leader handal kita yang sangat luar biasa. Sehingga seorang agen baru seperti masuk sebuah sekolah bisnis yang luar biasa yang ada kurikulumnya untuk dia ikuti dari nol sampai mencapai kesuksesan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus buat HLC, HLC atau HNI Learning Center yang insya Allah bisa kita nikmatin.
Sehingga di HNI orang tinggal merekrut, bahkan pola-pola pelatihan pendidikannya sudah didigitalisasi, memudahkan kita untuk sukses. Nah Bapak sekalian, tadi yang pertama yaitu adalah digital platform. Walaupun ada satu lagi saya simpen nanti di terakhir Bapak Ibu biar seru untuk digital platform. Kita akan masuk pada keyword kedua, yaitu women, wanita. Ternyata di HNI 70-75% di saat-saat akhir ini yang aktif adalah emak-emak, adalah wanita. Dan ternyata ini bukan fenomena di HNI saja. Ketika kami kemarin ikut WFDSA di Korea, para entrepreneur 90% adalah wanita. Maka Bapak Ibu sekalian, HNI harus lebih memperhatikan wanita, harus memperhatikan emak-emak. Setuju emak-emak? Ternyata Bapak Ibu, di marketplace 40% produk yang laku adalah skincare. Maka saya sudah meminta kepada tim product development HNI untuk mempersiapkan skincare yang terbaik buat kita semua. Skincare yang bahkan bukan hanya untuk emak-emak, tapi juga buat anaknya emak-emak. Karena saya minta jujur Bapak Ibu saat ini, kita pakai facial wash cakep nggak Bu? Bermutu nggak? Berkualitas nggak? Berkualitas, tapi anak-anak kita mau pakai nggak? Tuh, yang ngomong sono. Kenapa? Itu facial wash sabun mukanya Abi sama Umi, bukan sabun mukanya aku. Betul? Ternyata kita kurang memahami selera milenial. Kepada bapak-bapaknya, bapak-bapak, HC kita, Sevel kita enak nggak Pak? Apalagi yang premium, betul. Tapi anak-anak kita ngopinya apa? Hahaha, ketawa. Ternyata itu kopinya bapak, kopinya ibu, bukan kopi aku. Maka Bapak Ibu sekalian, Pak Aziz tolong persiapkan produk-produk untuk para milenial. Skincare yang begitu dan akrab dengan anak-anak muda, dan jangan khawatir. Alhamdulillah, manajer product development kita ini saya sudah ngobrol sangat paham dengan skincare untuk milenial ini. Saya nggak usah ceritakan lagi ke depan. Berikutnya, keyword yang ketiga adalah millennials, anak-anak muda. Ternyata di HNI ini sebagian besar masih kolonial, masih usia 35 tahun ke atas, belum bisa merangkul yang milenial Bapak Ibu sekalian. Maka perkenankan pada hari ini kami sedang bekerja keras, bertemu dengan konsultan terbaik untuk mewujudkan sesuatu yang bisa menarik milenial. Dia adalah HNI Cafe. Bapak Ibu, kita tidak main-main. Kita langsung menggandeng konsultan dalam kuliner yang terbaik di Indonesia. Dialah guru para chef dan telah meng-create berbagai macam restoran dan juga kafe-kafe shop yang ada di tanah air. Ternyata tidak semudah itu. Kafe-kafe shop yang mahal, produk-produk kafe shop yang mahal, semua punya resep rahasia. Semua punya resep rahasia yang bahkan didatangkan dari luar negeri tapi halal. Dan ini kita punya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita punya. Insya Allah kita punya. Konsultan kita ini yang punya sekolah kuliner, Arkamaya dan berbagai sekolah yang lain. Bahkan dialah yang meng-create berbagai restoran ternama seperti Telaga Sampiren. Dan dialah yang meracik beberapa kafe yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita akan insya Allah semoga ini kita wujudkan. Ini HNI Cafe yang insya Allah ada di HNI Plaza. Kita masuk ke HNI Plaza, lobinya begitu mewah, ada resepsionis. Sebelah kiri ada HNI Cafe. Yang kita begitu nyaman masuk ke dalamnya. Ada produk-produk yang simple. Seperti tolong kalau kita udah kenal dengan HC, saya HC satu cangkir. Saya mau susu skim Hania yang tanpa lemak, betul? Tapi nanti ternyata Bapak Ibu sekalian kita punya resep-resep yang luar biasa. Insya Allah Kamis besok kita food test dan drink test. Ternyata dahsyat. Seorang chef yang paling terkenal
yang paling hebat mengatakan, yang luar biasa adalah ketika susu EGM kita ini dicampur dengan HC, diolah dengan cara yang unik menjadi espresso terenak di Indonesia. Dan nanti ada resep-resep yang hanya bisa disajikan di HNI Cafe, tapi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita mampu semakin banyak menarik orang-orang milenial, anak-anak milenial. Karena kalau kita tidak mampu menarik anak-anak milenial, anak-anak kita, maka masa depan kita nggak tahu siapa yang meneruskan HNI ini lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah, ini lanjutkan terus, insya Allah inilah tampilan, tapi nama masih bisa berubah. Lanjutkan terus tolong. Ya, terus lanjutkan dan sampai nanti ada bentuk di ruko yang bisa kita buat di berbagai kota, dan juga kalau yang terbatas tempatnya ada bentuk-bentuk booth yang insya Allah akan sangat diminati oleh anak muda. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita menguasai 3 hal tadi. Digital transformation, kita menguasai pasar wanita, woman, dan milenial, maka betul-betul masa depan ada di tangan kita. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mengatakan masa depan, future, akan terjadi disruption, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, the future is now. Masa depan itu yang kita bahas beberapa tahun yang lalu sudah terjadi sekarang. The future is now. Maka sekaranglah Bapak Ibu saatnya kita melejit, saatnya kita melambung. Buat Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sudah on the track dengan HNI, ayo kita cekatkan, kita melambungkan diri kita pada saat ini. Dan bagi para agen-agen di seluruh Indonesia yang masih tertidur, masih pulas, stagnan, belum bergerak, ini saatnya buat rebound, untuk hadir kembali, bangun kembali. Mari kita bersama-sama untuk menjayakan HNI ini, menjayakan umat bangsa dan negara. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, satu lagi tentang digital transformation ini Bapak Ibu, kita insya Allah akan segera menampilkan produk web replika atau disebut dengan produk landing page. Kalau kemarin landing page kita adalah tentang bisnis, sekarang kita buat landing page per produk buat Bapak Ibu semua. Karena apa? Kita akan masuk satu strategi yang akan bisa melambungkan HNI Bapak Ibu. Kita akan menggandeng influencer-influencer. Dan diantaranya sudah akan tergandeng adalah stand up komedi kita ini. Nanti akan beliau influencer yang luar biasa, punya follower banyak, harus menjadi influencer daripada HNI. Nanti influencer-influencer, YouTuber, selebgram yang banyak ini, kita gandeng menjadi influencernya HNI. Pertanyaan saya, kalau ketika seorang influencer, sebutlah seseorang, dia menceritakan tentang MHS, bagaimana kita menangkapnya? Enggak bisa, karena kita belum punya produk landing page. Kita kasih landing page berupa bisnis HNI, enggak nyambung. Ngomong MHS kok dikasih bisnis, tentunya enggak nyambung. Tapi dengan kita punya bisnis landing page ini, kita akan bisa menangkap ini semua Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, time to rebound and rebound. Rebound buat kita semua. Melejit, meraih kesuksesan yang jauh lebih besar. Dan rebound adalah untuk para agen-agen yang saat ini belum menyadari kedahsyatan dari HNI ini. Bapak Ibu, tadi Buya sudah mengatakan, ayo kita genjot di 75 hari terakhir. Tinggal 75 hari lagi. Ini saatnya yang kita sebut dengan surfing on the wave. Apa itu? Kita berselancar di atas gelombang, di atas ombak. Mari kita lihat, orang kalau berselancar macam mana? Dia bawa papan selancarnya, dia berjalan ke tengah pantai, dan dia bersiap menunggu ombak, betul? Tapi dia tidak duduk di bawah, tidak menginjakan kakinya di tanah, tapi dia naik bersiap-siap. Karena ombak ini akan segera datang. Dan ketika datang, dia siap berdiri dan dia siap berselancar sampai jauh ke depan. Bapak Ibu, ketahuilah, ombak itu ada pada bulan Oktober, November, Desember ini. Dan Bapak Ibu sekalian,
Ombak itu sengaja manajemen ciptakan. Kita ciptakan ombak-ombak yang dahsyat, ombak-ombak yang luar biasa, yang akan mengajak Bapak Ibu semua, seluruh agen-agen HNI untuk berselancar di atas ombak ini, mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar ke depan. Ombak yang sudah kami sampaikan tadi berupa banyak hal, digital platform, landing page, influencer, produk-produk yang cocok buat wanita dan milenial. Itulah ombaknya. Mari kita berselancar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di milad ke-9 ini, biiznillah HNI benar-benar telah bersiap untuk menjadi pemenang. Kemarin kita kumpulkan top-top leader, melakukan review muhasabah sebagaimana pasukan Islam di masa lalu, membahas mengapa benteng musuh tidak kunjung ditaklukkan. Ternyata hanya karena mereka tidak menjalankan satu sunnah, yaitu siwak. Kemarin para top leader bermuhasabah, bisa jadi ada hal-hal yang menunda kejayaan HNI dan kesuksesan kita. Apakah karena kurang berbakti kepada ibunda kita yang sudah disampaikan oleh Buya? Apakah karena mengabaikan membayar hutang, kurang zakat atau sedekah, berkurangnya ketaatan kepada Allah, atau melakukan maksiat dan haram yang lain? Nah, dengan kita memperbaiki ikhtiar langitan tadi yang sudah saya sebutkan, dan kita siap untuk menyediakan, melakukan ikhtiar bumi saat ini Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya, saya yakin, kita semua yakin, gerbang benteng kejayaan yang sangat besar bagi HNI, bagi umat dan bangsa sekarang terbuka lebar. Perusahaan akan menyiapkan ombak dan gelombang yang besar. Maka kami mengajak kepada semua yang hadir di sini, kepada yang menyaksikan di Zoom dan HNI TV, mari kita semua berselancar bersama HNI melakukan lompatan kesuksesan yang dahsyat. Ucapan terima kasih kepada seluruh agen dan masyarakat yang telah berjuang membesarkan HNI. Dan saya mengetuk dari hati terdalam, mari kita rebound. Mari kita melejit tinggi, sprint di 75 hari tersisa, sehingga kita semua bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan prestasi yang membanggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua niat dan langkah kita semoga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.